Setelah Lokakarya 1 kemarin, aku jadi tidak bisa kembali ke langit nih. Aku harus kesambar petir dulu baru bisa kembali ke langit. Setelah Lokakarya 2, petir itu akan datang. Tapi sebelum itu aku harus mengaktifkan mode kekuatanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Maul. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modul 1.3.A.9 tentang koneksi antar materi visi guru penggerak. Baiklah, langsung kita mulai saja koneksi antar materi. Secara umum, pada modul 1.1 saya telah mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Kemudian pada modul 1.2 saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya pada modul 1.3 saya mempelajari tentang visi guru penggerak. Baiklah, sekarang saya akan fokus pada visi guru penggerak. Di awal modul saya diminta untuk merancang sebuah visi, yang mana visi itu merujuk pada hal apa yang saya impikan ada di suasana sekolah saya dan pada proses pembelajaran yang saya lakukan. Dari beberapa konsep yang saya kumpulkan dan saya gambarkan, maka dirumuskanlah visi sebagai berikut. Mewujudkan lingkungan kelas yang menyenangkan, tertuju pada murid, dan membentuk profil pelajar Pancasila. Seperti inilah proses konsep itu terkumpul. Pada tugas, saya diminta untuk menggambarkan impian saya tentang pembelajaran dan lingkungan sekolah yang saya impikan. Layaknya anak-anak tingkat SD, karena saya guru SD, pada tugas ini saya berusaha secara umum berpikir layaknya anak SD. Diminta untuk menggambarkan, ya saya gambarkan. Untuk yang melihat video ini, saya harap tidak fokus pada pensil yang saya gunakan ya. Ya, itu pensil gambarnya Hello Kitty. Saya sebenarnya tidak suka warna pink, tetapi semakin saya tidak suka, semakin banyak barang yang ada di sekitar saya yang berwarna pink. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau misalkan tidak suka pada sesuatu, sewajarnya saja. Karena siapa tahu hal-hal yang kita tidak sukai itu berada dekat sekali dengan kita. Aduh, ini kok jadi ngelantur ya. Oke, kita lanjutkan. Semua simbol atau icon yang saya gambar di kertas putih tersebut menggambarkan seluruh konsep yang ada dalam pikiran saya terkait dengan visi yang saya tuju. Ada gambar hati terkait dengan kasih sayang, ada gambar daun mewakili cinta alam, ada gambar bintang mewakili meraih kesuksesan, ada gambar tangan mewakili kolaborasi, ada gambar buku mewakili ilmu pengetahuan, ada gambar nada mewakili art atau seni, ada gambar matahari mewakili pencerahan atau pembelajaran yang bermakna, ada gambar kunci mewakili keadaan spiritual atau kesehatan rohani, serta ada gambar bola mewakili kesehatan jasmani. Dari gambar ini dirumuskanlah sebuah visi, yaitu mewujudkan lingkungan kelas yang menyenangkan, tertuju pada murid, dan membentuk profil pelajar Pancasila. Berdasarkan visi tadi, saya diminta untuk merancang sebuah langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif ini pada hakikatnya adalah bagaimana kita memetakan kekuatan-kekuatan untuk mendukung tercapainya visi yang sudah kita rancang. Segala aspek yang mendukung, mulai dari aset benda, tempat, orang, komunitas, dan lembaga, ataupun lain sebagainya. Dan selanjutnya saya lebih mendetailkan lagi dengan menggunakan model Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Bagja. Nah, pada langkah-langkah Bagja ini, hal pertama yang saya lakukan adalah membuat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya pilih adalah bagaimana cara menjadikan kelas efektif, efisien, dan menyenangkan namun tujuan pembelajaran juga tercapai. Yang kedua, ambil pelajaran.
Pada langkah kedua ini, saya membuat sebuah pertanyaan yang mendukung pertanyaan utama, yaitu apa yang dilakukan guru untuk menjadikan pembelajaran yang dilakukan menjadi efektif, efisien, dan tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian yang ketiga, gali mimpi. Apa saja hal-hal yang saya lakukan setelah pembelajaran di dalam kelas sudah dirasa efektif, efisien, dan tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana perasaan saya ketika pembelajaran yang saya lakukan efektif, efisien, dan tujuan tercapai. Pada poin keempat, dijabarkan rencana berapa pertemuan untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Langkah pertama apa yang paling bisa dilakukan sekarang? Bagaimana kolaborasi antar guru dilakukan? Kemudian yang terakhir, atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat di dalam pencapaian visi tersebut? Kapan saya akan melakukannya? Dan bagaimana saya memulai serta dari mana saya memulai? Detailnya ada di link deskripsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lifelong learning.